Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul The Drop. Film ini menceritakan tentang sekelompok kriminal yang sering melakukan kegiatan transaksi ilegal di sebuah bar. Sehingga hal itu membuat para pencuri memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merampok bar yang terpilih sebagai drop bar, yaitu bar yang dimiliki oleh seorang bartender. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sebuah transaksi ilegal yang dilakukan di sebuah bar. Transaksi itu dilanjutkan melalui perantara-perantara hingga akhirnya sampai di tujuan akhir, yaitu di tempat bar yang sering disebut dengan bar pengiriman. Sebuah bar yang dipilih acak oleh bos dari mafia kriminal di Brooklyn untuk menjadi lemari besi bagi seluruh bandar di kota tersebut. Karena tak ada yang tahu kapan pengiriman akan dilakukan oleh sang pengirim barang haram tersebut. Di satu sisi, seorang bartender terlihat bernama Bobby. Di sana ia sedang membagikan minuman keras gratis untuk para tamu yang berada di bar tersebut. Setelah memberikan minuman, Bob menghampiri seorang pria bernama Marvin. Marvin memberitahu Bob bahwa ia tak harus memberikan minuman itu secara gratis karena para tamu di sana selalu minta gratis selama 10 tahun ini atas kematian teman dekatnya yang bernama Richie Whelan. Marvin juga menegaskan bahwa ia harus selalu memperhatikan Millie, salah satu tamu yang berada di sana, karena Millie yang selalu duduk lama dalam bar itu dan tak membayar minuman yang telah dirinya pesan. Marvin juga menjelaskan dan sadar bahwa tagihan atas minuman Millie telah mencapai $140. Maka dari itu Marvin mempertegas jika Millie tak membayarnya hari ini, maka ia tak dapat lagi singgah pada bar tersebut. Setelah menutup barnya, dalam perjalanan pulang, Bob menemukan sebuah anak anjing yang sedang terluka di dalam tong sampah. Karena dirinya yang merasa iba dengan anak anjing tersebut, akhirnya ia memutuskan untuk mengambilnya ke dalam rumah. Dan ketika ia hendak mengambil anak anjing itu, Bob rupanya bertemu dengan seorang wanita bernama Nadia yang merupakan pemilik halaman sekaligus tong sampah tersebut. Nadia yang turut iba dengan anak anjing itu mengajak Bob untuk masuk ke dalam agar bisa membersihkan luka dari anak anjing itu bersama-sama. Setelah mengobati anak anjing, Nadia menjelaskan jika ia akan meminjamkan Bob sebuah kandang, makanan, serta mainan untuk anak anjing itu. Tetapi usulan yang Nadia berikan ternyata tak dapat diterima oleh Bob karena ia berpikir akan menyerahkan anak anjing itu ke tempat penampungan hewan. Namun Nadia menjelaskan anjing berjenis pitbull itu akan susah diadopsi oleh orang-orang karena jenis anjing itu tak terlalu diminati oleh banyak orang. Lantas Bob meminta kepada Nadia untuk menampung anjing itu selama 2 hari sebelum ia memutuskan apakah dirinya akan merawatnya atau memberikannya kepada tempat penampungan hewan. Setibanya di tempat kerja, Bob bertanya terkait perempuan yang baru saja ia temui yaitu Nadia. Serta ia juga bertanya saran kepada Marvin apakah dirinya harus merawat anjing yang baru saja ia temukan. Sayangnya Marvin tak tahu apapun terkait wanita yang Bob sebutkan. Serta Marvin juga menyarankan bahwa Bob mungkin harus merawat anjing yang baru saja dirinya temukan di tempat tong sampah. Di luar bar terdapat 2 orang pria yang hendak merampok The Drop Bar, tempat di mana Bob bekerja. Awalnya pria yang memakai kupluk itu masih memikirkan jika bar yang akan mereka rampok adalah drop bar atau bar pengiriman. Tetapi temannya berhasil meyakinkan jika pada malam ini bar itu hanyalah bar biasa yang tak mendapatkan perlindungan dari para mafia. Lantas ketika Bob dan Marvin sedang membersihkan dan melakukan check up pendapatan pada bar, 2 orang tersebut langsung dengan segera melancarkan rencana mereka. Marvin sekap yakin mereka bahwa mereka merampok uang dari seorang mafia. Namun karena perampok itu telah mengetahui informasi bahwa pada malam itu bar tersebut tak menjadi drop bar, membuatnya tetap menjalankan rencana mereka dan meminta kepada Bob untuk segera memasukkan uang itu ke dalam kantong. Di saat Bob sedang membersihkan dirinya, ia dihampiri oleh detektif yang hendak bertanya terkait kronologi perampokan tersebut. Bob menjelaskan secara detail tentang apa yang ia ketahui kepada detektif itu. Setelah polisi pergi, Marvin bertanya tentang apa yang Bob lakukan. Ia menjawab jika dirinya sedang memberitahu detektif secara sukarela tentang apa yang baru saja terjadi. Marvin menegaskan mereka terbilang sedikit beruntung hari ini karena uang amplop hasil dari pengiriman transaksi telah berhasil diambil. Namun mereka juga mengalami kendala jika pemilik bar tahu mereka telah dirampok uang dengan jumlah di atas $5.000, maka mereka mau tak mau harus mengganti uang yang sudah hilang itu.
Keesokan harinya, Bob akhirnya memutuskan untuk menghampiri Nadia agar mengambil anjing yang akan ia adopsi. Ia juga meminta bantuan kepadanya untuk mengajari bagaimana cara mengadopsi anak anjing tersebut. Di dalam sebuah toko pet shop, Nadia dan Bob memutuskan untuk memberi anjing itu dengan nama Rocco. Sepulangnya Bob dan Nadia dari pet shop, mereka tak menyadari jika dirinya sedang diawasi oleh seorang pria yang tak mereka kenal sama sekali. Keesokan harinya, di saat Bob dan Marvin sedang membersihkan salju es yang tertimbun, mereka dihampiri oleh seorang mafia yang sekaligus pemilik dari bar itu yang bernama Chovka, yang hendak menunjukkan seorang pria yang tengah terluka di dalam mobil van-nya. Chovka juga telah mendengar kabar bahwa barnya telah dirampok oleh seseorang, sehingga ia meminta kepada mereka berdua untuk segera mengembalikan uang senilai $5.000 itu. Di satu sisi, detektif menghampiri rekannya yang bernama Detektif Ramsey untuk memberitahu terkait kasus yang sedang dirinya tangani, yaitu perampokan pada salah satu bar milik dari Papa Umarov yang merupakan ayah dari Chovka. Pada malam hari itu, Marvin menyempatkan diri untuk bertemu dengan salah satu perampok. Ia juga memberitahu bahwa Bob pegawainya telah mengetahui informasi terkait perampokan mereka. Maka dari itu, Marvin meminta kepada perampok suruhannya itu untuk segera membeli sebuah arloji baru. Perampok itu juga mempertanyakan kapan mereka akan merampok drop bar yang sesungguhnya. Marvin menjelaskan mereka perlu membuat rencana terlebih dahulu sebelum mereka mengambil langkah selanjutnya untuk merampok drop bar. Keesokan harinya, Bob bertemu dengan Nadia yang memberitahu jika tak lama lagi jatah kerjanya akan dikurangi, sehingga Nadia menawarkan dirinya untuk bekerja kepada Bob agar bisa merawat Rocco di saat Bob sedang bekerja. Bob yang menyukai alasan itu meminta kepada Nadia untuk segera memberikan kontaknya agar ia bisa menghubungi Nadia di saat dirinya membutuhkannya. Setibanya di rumah, Bob dihampiri oleh seorang pria bernama Eric yang bertanya terkait anjing yang ia temukan. Pria itu menjelaskan bahwa anjing itu adalah miliknya karena pria itu memiliki berkas surat mengenai data anjing tersebut. Tetapi Bob masih menegaskan bahwa anjing yang ia temukan adalah miliknya karena ia berhasil menemukan anjing itu dengan banyak luka di tubuhnya. Kemudian pria menjelaskan bahwa ia akan melaporkan Bob atas pencurian serta penganiayaan yang telah Bob lakukan kepada anjing yang baru saja ia temukan kemarin malam. Lantas Bob dengan segera membawa berita itu kepada Nadia setelah pria tersebut pergi. Karena Bob yang setiap bertemu dengan Nadia sering memperhatikan leher darinya yang membuat ia menjelaskan bahwa luka yang berada pada leher dari Nadia disebabkan oleh dirinya sendiri ketika ia sedang mabuk. Setelah memberitahu Nadia, Bob kembali ke bar tempat dirinya bekerja. Di sana ia dan Marvin menemukan sebuah kantong yang berisikan uang serta tangan dari orang yang telah merampok bar mereka. Mereka juga bertanya-tanya mengapa uang beserta tangan dari perampok itu berada di sana. Bob lalu memutuskan untuk membungkus tangan itu. Dan di saat ia sedang membungkus tangan tersebut, mereka kedatangan tamu, yaitu pria yang menginginkan Rocco kembali. Marvin menjelaskan toko telah tutup serta ia juga dengan segera mengusir pria tersebut dari bar miliknya. Kemudian Marvin menegaskan bahwa ia mengenali pria itu karena ia merupakan seorang pembunuh bernama Ricky Whelan. Marvin juga menegaskan Ricky merupakan orang yang tak waras karena ia sering kali keluar masuk penjara serta ia juga harus melewati rumah sakit jiwa selama 30 hari sebelum keluar dari sana. Kemudian Bob dengan segera membawa potongan tangan itu ke sebuah tepi pantai untuk membuangnya. Ia juga tak lupa membawa anjingnya untuk pengalihan perhatian. Yang tak lama kemudian detektif menghampirinya untuk memberitahu bahwa ia belum sempat menangkap pelaku dari perampokan bar tersebut. Setelah bertemu dengan detektif itu, Bob kembali ke tempat Nadia. Di sana ia mulai menyinggungnya apakah Nadia kenal dengan seseorang bernama Eric atau orang yang sering mengikuti dan meminta anjingnya dikembalikan. Nadia yang kesal dengan pertanyaan tersebut tak menanggapi Bob dan dengan segera meninggalkannya. Kemudian Bob kembali ke tempat kerjanya. Di sana juga terdapat Chovka yang hendak meminta kembali uang miliknya. Chovka juga menjelaskan pada malam hari bar akan dijadikan tempat pengiriman yang disebut dengan malam Super Bowl. Di satu sisi, sang detektif masih berupaya untuk mencari tahu informasi terkait perampokan pada bar itu, serta ia juga bertanya tentang kematian dari Ricky Whelan yang merupakan perampok dari bar tempat Bob bekerja. Di saat Bob pulang ke rumahnya, ia bertemu dengan Nadia yang telah menunggunya di sana. Nadia meminta maaf atas perilakunya tadi siang, serta ia juga memberitahu Bob jika Eric yang Bob tanyakan adalah mantan pacar dari dirinya sendiri. Hal itu juga menjelaskan mengapa terdapat Rocco yang terluka di dalam tong sampah miliknya. Bob juga menawarkan bir untuk melanjutkan perbincangan hangat yang sedang mereka lakukan.
Di lain sisi, Marvin sedang menjemput Fizzy yang merupakan salah satu teman pelaku dari perampokan itu. Marvin lalu membawa Fizzy ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat itu, Fizzy bertanya kapan mereka akan melakukan perampokan lagi. Marvin yang sudah tak ingin terlibat dengan sengaja menyuruh Fizzy untuk melihat bagasinya. Dan di saat Fizzy melihat bagasi mobil dari Marvin, ia langsung dibunuh oleh Marvin dengan menggunakan mobilnya. Keesokan harinya, Marvin kembali menghampiri Eric yang sedang berada di sebuah restoran. Ia juga bertanya kepada Eric mengapa dirinya tak menyukai Bob. Eric menjelaskan Bob telah mencuri anjingnya. Namun Marvin memberikan pembenaran bahwa Eric lah yang ternyata telah menghajar anjingnya sendiri dan membuangnya ke tong sampah. Kemudian Eric menjelaskan ia tak menyukai Bob yang menyelamatkan anjingnya layaknya seorang jagoan. Kemudian Marvin menyarankan saat Eric ke bar tempo hari, hal itu sangat membuat Bob sangat gugup sehingga ia menyarankannya untuk melakukan sebuah rencana agar urusan di antara mereka berdua selesai secara jantan. Sementara itu detektif menghampiri rekannya untuk melihat berkas psikologi dari Eric. Dan setelah detektif itu melihat berkas psikologi dari Eric, dirinya terkejut dengan apa yang tertuliskan di sana. Bob saat ini sedang menghampiri Eric untuk membicarakan tentang anjing yang ia pelihara. Eric juga meminta kepada Bob untuk memberikannya $10.000 atas anjing yang ia temukan dan dirinya akan mengancam bahwa ia akan melaporkan Bob ke polisi untuk merebut kembali anjingnya yang terluka saat itu. Dan setelah anjingnya berada di tangan Eric, Eric berjanji apabila anjingnya menggerutu, ia akan segera memukul kepala anjing itu menggunakan batu. Karena Marvin yang tak dapat dihubungi, Bob segera menghampiri rumahnya untuk membicarakan terkait malam esok di mana bar tempat mereka bekerja akan dijadikan sebagai drop bar yang dimana semua uang haram akan berkumpul di sana. Tetapi Marvin tampak tak semangat untuk malam itu karena dirinya yang sedang kurang dalam kondisi yang baik. Bob yang telah mengetahui bahwa Marvin lah yang mencuri uang di barnya sendiri, akhirnya meminta kepadanya untuk tidak bertindak secara gegabah. Di saat Nadia pulang ke rumahnya, ia bertemu dengan Eric yang sedang menunggu di luar. Di sana Eric mengancam Nadia untuk mendengarkan pembicaraannya terlebih dahulu. Eric menjelaskan bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat malam ini. Tetapi Nadia tak ingin mengikuti rencana dari Eric serta memintanya untuk segera pergi dari rumah itu karena Eric sudah bukan pacarnya lagi. Namun Eric tampaknya masih bersikukuh untuk mengajak Nadia agar bisa ikut berserta bersamanya. Ketika di bar, Bob menyadari bahwa salah satu tamunya merupakan Eric beserta Nadia yang membuat Bob kehilangan fokusnya karena ia terus saja memantau Eric yang sedang bersama dengan Nadia. Eric juga dengan segera menghampiri Bob untuk meminta uang yang ia janjikan. Bob yang masih bingung kenapa ada Nadia di sana memutuskan untuk bertanya hal itu terlebih dahulu sebelum ia hendak memberikan uang itu kepada Eric. Eric menjelaskan alasan Nadia ikut bersamanya karena ia adalah pacarnya. Mendengar hal tersebut yang menyakitkan hatinya, akhirnya Bob meminta kepada Eric untuk segera memberikan berkas anjing itu agar ia bisa membayar uang yang telah mereka sepakati. Belum sempat menerima uang dari Bob, Eric mendapatkan telepon dari Marvin. Di sana Marvin marah karena Eric yang tak mengikuti instruksi yang telah Marvin berikan. Marvin juga menegaskan jika ia harus menunggu dirinya yang akan datang pada pukul 2. Transaksi demi transaksi Bob lakukan dengan malam Super Bowl itu. Ia juga sempat dihampiri oleh Nadia yang bertanya obrolan apa yang Bob lakukan bersama Eric. Tetapi Bob lebih memperdulikan apakah Nadia sengaja pergi ke bar itu bersama kekasihnya. Dan setelah para pelanggan bar itu pulang, Nadia kembali berbincang dengannya. Nadia memberitahu Bob bahwa ia tak ingin berada di sini. Ia berada di sana karena terpaksa, karena Eric yang telah menunggunya di rumahnya. Belum sempat menyelesaikan percakapan mereka, Eric kembali menghampirinya. Bob dengan segera memberikan uang yang Eric inginkan, yaitu uang bernilai $10.000. Namun Eric rupanya tak menerima hal itu karena ia menginginkan suatu yang lebih, yaitu uang yang berada dalam berangkas bar yang dijaga oleh Bob. Eric juga menjelaskan bahwa ia mengetahui sistem bagaimana berangkas itu terbuka dengan sendirinya ketika waktu telah mencapai pukul 2. Bob menegaskan ia hanya bersedia membayar Eric dengan $10.000 yang dirinya miliki. Mendengar hal itu membuat Eric memakai Nadia untuk mengancam Bob. Tetapi rupanya Bob tak gentar dengan ancaman yang Eric berikan. Ia justru memberitahu Eric bahwa dirinya telah membunuh Ricky Whelan dengan tangannya sendiri.
Dan setelah waktu menunjukkan pukul 2 pagi, Bob mendapatkan desakan dari Eric yang memintanya untuk membukakan berangkas tersebut. Namun tanpa rasa ragu sedikit pun, Bob menunjukkan sisi kengeriannya dengan cara menembak Eric tepat di lehernya, sehingga hal itu membuat Eric tewas di tempat. Setelah Eric terkapar di tanah, Bob menghampirinya untuk mencaci maki, karena semua hal yang telah Eric lakukan membuat Bob sangat muak. Bob juga memberitahu Nadia bahwa orang seperti Eric akan datang terus-menerus sehingga membuatnya muak dan kesal. Nadia yang ketakutan dengan hal itu memohon kepada Bob untuk membiarkannya pergi. Ia juga meyakinkan Bob jika dirinya takkan pernah melaporkan apapun yang telah Bob lakukan kepada mantan kekasihnya. Nadia yang baru saja keluar dari bar dilihat secara langsung oleh Marvin yang sedang memantaunya di sisi jalan. Lalu Marvin dengan segera menelpon Eric untuk memastikan jika ia masih hidup. Namun sayangnya yang mengangkat telepon Eric bukanlah dirinya sendiri, melainkan adalah Bob. Lalu Bob dengan segera membersihkan kekacauan itu tanpa rasa panik sedikit pun, sehingga hal tersebut menjelaskan mengapa Bob tak gentar dengan gertakan yang Eric berikan, serta dirinya yang berani untuk mengambil resiko, karena Bob sebenarnya adalah pemburu berdarah dingin. Karena terbukti dengan Bob yang sedang memutilasi Eric agar jasadnya tak terdeteksi oleh polisi. Ia juga memasukkan daging cincang Eric ke dalam kemasan. Tak lama kemudian, Chovka menghampirinya untuk menjelaskan jika Marvin telah memutuskan untuk pensiun sehingga yang akan mengelola bar hingga kini adalah Bob. Di lain sisi, Marvin yang sedang menyendiri di mobilnya dihampiri oleh anak buah dari Chovka dari belakang. Marvin sadar jika umurnya sudah tak lama lagi, sehingga benar saja anak buah Chovka dengan segera menembak Marvin di dalam mobilnya. Keesokan hari, detektif menghampiri Bob untuk memberikan bela sungkawanya atas kematian dari Marvin. Ia juga menjelaskan jika Eric saat ini telah hilang, serta ia juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui bahwa Boblah pembunuh dari Eric, namun dirinya tak memiliki bukti cukup kuat untuk menangkapnya. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan Bob yang setibanya di rumah, ia dengan sengaja mengajak Rocco untuk menemui Nadia. Lalu setelah bertemu dengan Nadia, Bob menjelaskan bahwa seharusnya ia menjauhinya. Tetapi karena Nadia yang tak mengucapkan kata itu membuat Bob masih menaruh harapan atas hubungannya dengan Nadia. Bob juga menjelaskan ia akan merelakan harapan itu karena ia akan segera pergi saat ini juga. Namun belum sempat pergi meninggalkan Nadia, rupanya ia menjelaskan bahwa dirinya akan mengambil jaketnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan suatu kencan. Dan pembahasan film mengenai The Drop pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.